Di meeting kali ini kelas 10 kan dari program AP, EA, AM, Yes. AE, dan TKR. Kelas 11, jika ada yang berada di room ini, mengharapkan menjadi teladan dan juga contoh untuk adik-adiknya, sehingga nanti bagaimana adab ketika di meeting room itu kalian bisa pergunakan atau aplikasikan dengan baik. It is just short time. Ini waktunya hanya singkat. I just want to present to you what is TOEIC test yang akan kalian hadapi minggu ini. Okay, and please open your camera. Jadi, mem nanti bisa tahu kalau saya berhadapan. Mohon maaf, Bang, suaranya kecil. Oke, sudah? Siap, sudah, Mem. Oke, silahkan di open kameranya sehingga Mem bisa lihat kalian satu persatu. Kita tidak bisa bertemu di kelas, jadi mungkin saat ini kita bisa bertemu di Google Meet ini. Mau izin, Mem, pakai seragam enggak? Iya dong, bebas rapi sopan saja karena kan sudah selesai KBM kan. Bebas rapi sopan, kalau masih berseragam alhamdulillah. Punya saya diterima ya, Bu. Terima dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke. Anteng dulu ya. Iya. Selamat sore. Disampaikan di grup yang belum bisa masuk, nanti bisa masuk sesi selanjutnya. Jadi tidak perlu khawatir, oke? Oke, memulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for coming to this meeting room. Terima kasih kehadirannya. Pada kesempatan kali ini, Mem akan memberikan paparan tentang khususnya untuk kelas 10 yang memang pada tahun ini adalah tahun pertama kalian akan menghadapi tes TOEIC yang setiap tahun sudah diberikan dan akan diberikan kepada siswa di SMK Penerbangan Angkasa Argana Cipto secara berjenjang. Saya Ibu Ika Agustin Warstoning Tias kali ini akan memberikan paparan sosialisasi tentang bagaimana apa saja yang ada dalam tes TOEIC. Apa yang perlu kalian persiapkan? Bagaimana tes TOEIC itu? Kemudian harus seperti apa? Tidak perlu khawatir, apa yang menjadi tes ini nanti akan menjadi tolok ukur atau mungkin bisa dijadikan pembelajaran buat kalian seberapa besar, seberapa dalam pemahaman kalian terkait Test of English for International Communication ini. Kenapa tes TOEIC ya, Mem? Karena untuk tes ini sangat dianjurkan untuk mereka-mereka siswa SMK yang akan melanjutkan ke dunia kerja atau mereka yang melanjutkan pendidikan di dunia penerbangan. Sangat-sangat penting sekali untuk kalian sebagai bekal menghadapi
dunia global. Di sini nanti Mem akan memberikan paparan terkait besok itu tesnya seperti apa, bagaimana tesnya, kemudian jam berapa lama waktu kami mengerjakan. Ini akan Mem Ika berikan paparannya dan sosialisasinya hari ini. Terima kasih untuk kerjasamanya, terima kasih untuk semangatnya sudah join. Kemudian semoga ini menjadi bekal kalian, di mana ini difasilitasi sekolah untuk kalian bisa memperoleh ilmu walaupun kalian tetap BDR, PJJ, distant learning, or apapun itu istilahnya, hak kalian untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan terbaik tetap didapatkan. Izin rekan, suaranya itu. Oke. Apakah sudah muncul di layar kalian? Siap, Sudah, Mem. Iya. Siap, Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah langkah awal kalian untuk khususnya kelas 10 ya. Kalau kelas 11, alhamdulillah ini adalah tahun kedua kalian mendapatkan tes TOEIC atau pembekalan tes TOEIC. Supaya apa? Supaya nanti di kelas 2 ini, kenapa kok kelas 2 juga ya Mem? Karena kalian juga dipersiapkan untuk mengikuti SMK English Challenge di tahun 2021 yang setiap tahunnya diselenggarakan oleh Kemendikbud RI, Direktorat PSMK. Dan alhamdulillah sejak tahun 2016 SMK Penerbangan Angkasa Ardhana Cipto selalu mendapatkan kuota untuk anak-anak SMK Penerbangan lolos dan mendapatkan International Certificate dari ITC. ITC adalah lembaga internasional resmi yang punya lisensi satu-satunya yang yang bisa mengeluarkan sertifikat TOEIC dan diakui internasional. Jadi ini alangkah sangat beruntungnya ketika kalian nanti di tahun 2021 biasanya tes itu dilaksanakan setelah bulan September. Semoga di tahun ini walaupun semoga pandemi segera berlalu, kalian juga masih tetap semangat, kita masih bisa mengikuti rangkaian tes itu dan anak-anak SMK Penerbangan tetap lolos dan menjadi yang terbaik. Besok itu apa toh Mem? Nah besok itu adalah program peningkatan kompetensi bahasa Inggris siswa SMK melalui ujian TOEIC. Ini adalah salah satu fokus SMK Penerbangan Angkasa Ardhana Cipto untuk membekali kalian para siswa baik dari kelas 10, 11, dan kelas 12. Kalau kelas 10 dan 11 lebih ke pengenalan kemudian pemantapan. Kalau nanti ke kelas 12 lebih kepada lisensi, kemudian legalitas dan juga untuk manfaat ke depannya. Harapannya TOEIC ini, TOEIC sertifikat nanti apapun skor yang kalian dapat, berapapun itu, kalian akan mampu lebih semangat dan lebih baik lagi ke depannya. Tes ini akan dilaksanakan di rumah kalian masing-masing atau secara online, secara daring. Jadi jangan khawatir, kami mengupayakan mendesain tes ini seportable mungkin, senyaman mungkin untuk kalian bisa mengakses dimanapun dan kalian bisa nyaman mengerjakannya. Rundown kegiatan TOEIC test di SMK Penerbangan untuk kelas 10 dan kelas 12 kalian itu nanti bersamaan kegiatannya. Pendampingan pembekalan itu pada hari ini yaitu Selasa 30 Maret 2021. Untuk real TOEIC test itu di kelas 10 dan 11 itu nanti ada di hari Kamis 1 April 2021. Kalian punya waktu 2 hari untuk nanti bisa mungkin buka di Google atau di internet atau dimanapun akses yang kalian punya. Nanti Mem juga akan memberikan aplikasi yang bisa kalian
download untuk kalian bisa belajar mandiri di rumah, kemudian nanti kalian mungkin bisa menjadi bekal lebih saat real TOEIC test. Checking result dari TOEIC test nanti dilaksanakan pada hari Kamis 1 April 2021. Kemudian sertifikat akan launching atau rilis pada pada bulan April 2021. Tujuannya apa sih kegiatan ini? Tentu kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan kompetensi dan sertifikasi kemampuan berbahasa Inggris bagi siswa SMK supaya bisa meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi persaingan kerja tingkat global. Kalau kalian kan masih di di fasilitasi sekolah, jadi mungkin beruntunglah kalian karena mungkin tidak semua SMK memfasilitasi peserta didiknya untuk mendapatkan tes ini, bahkan sampai ke lisensi internasional. Karena kalau nanti di international certificate TOEIC itu tentu sebelumnya kalian sudah harus punya bekal dan banyak belajar. Nah, untuk tahapan TOEIC test tersendiri di tahun 2021 di SMK kita itu seperti apa? Ini. Langsung masuk ke teknisnya. Jadi besok saat kalian itu membuka link soal, kalian nanti jangan langsung panik atau jangan langsung bingung. Kenapa ketika kamu membuka link Google Form atau link soal biasanya itu cepet ya untuk diakses, biasanya bisa ya langsung dikerjakan, tapi kok ini nanti kayak need a few minutes, kemudian dia kok belum muncul warna yang terang untuk bisa diklik. Tenang saja, itu proses loading karena di muatan soal kalian nanti cukup berat karena di sana ada listening section. Di listening section ini nanti adalah part paling bukan itu memberikan satu gambaran yang buruk, tidak, tapi di listening section ini adalah part terburuk ketika orang akan menghadapi TOEIC test. Jadi kalian benar-benar harus be focused and then you have to prepare everything well, your device like your phone or your laptop, and then your headset, your microphone, your headphone and so on. Persiapkan itu semua dengan baik. Your mouse, mungkin kalian mau menggunakan mouse, persiapkan dengan lengkap sehingga ketika mengerjakan kalian bisa nyaman. Kenapa karena nanti ada batasan waktu. Batasan waktunya berapa? Kalau tes TOEIC boleh dicatat, mungkin nanti kalian lupa, atau boleh kalian catat di handphone kalian juga, silahkan dimanapun monggo. Untuk TOEIC test tersendiri itu ada 2 jam pengerjaan atau 120 menit dengan total pembagian 75 menit itu di listening section. 75 menit di listening section, sisanya yaitu sekitar 45 menit itu ada di reading section. Tenang saja, itu disetting sesuai dengan link yang kalian kerjakan. So, ketika kalian mengerjakan itu ya waktu yang kalian punyai ya hanya 75 menit itu di listening section. Nanti ketika di reading section kalian akan punya link berbeda. Kemudian kalian akan memiliki waktu yang berbeda pula, yaitu 45 menit untuk reading section. Di sini nanti untuk masing-masing section silakan dikerjakan secara berurutan. As usual itu dikerjakan start from listening section, kemudian baru ke reading section. Saat di listening section kalian punya beberapa part. Di part pertama itu ada photograph. What is photograph? Di photograph nanti kalian akan dipertontonkan atau ditunjukkan gambar. Kalian hanya bisa melihat gambar. Kemudian nanti kalian akan mendengar what the speaker say. Ya, what does the speaker says? Karena nanti di situ kalian harus mencocokkan apa sih yang dibicarakan, yang disampaikan oleh speaker sesuai atau relate dengan gambar. Baru di situ nanti kalian memilih option A, B, C sesuai dengan yang diberikan di sana.
Di part 1 atau photograph itu ada sekitar, di photograph nanti kalian ada, di photograph kalian ada sekitar, sebentar sambil membuka nanti takut salah. Di photograph ada 10 soal. Jadi kalian nanti akan memiliki 10 soal tentang photograph. Ya, apakah nanti saya bisa mengulang speaking yang disampaikan oleh speakers, ma'am? Mungkin bisa, cuma you need much time untuk itu nanti. Jadi sangat hati-hati dalam memanage waktu. Kemudian yang kedua, masih di listening section part 2 itu ada questions and response. Di question and response yang kalian lihat hanya wujud soal di layar Google Form kalian itu mark your answer on your answer sheet. Kalian hanya diminta untuk menjawab A, B, C yang sudah disediakan, tapi tidak ada kata-katanya, hanya A, B, dan C. Jadi based on your listening, berdasarkan yang kamu dengar. Tadi kamu dengarnya apa sih gitu. Lah misalnya nanti, atau misalnya tadi saya error gimana ya mem, misal saya meleng gimana ya mem, ya sudah berarti hilang kesempatan. Tetapi di tes kita kali ini bisa diulang, bisa. Cuman yang perlu kalian pahami adalah waktu kalian tidak akan pernah kembali. Karena di setting time, di settingan waktu itu sudah sesuai dengan waktu terstandar tes TOEIC, yaitu 75 menit untuk listening section. So you have to be careful to manage your time. Next, listening section part 3 itu adalah short conversation. Di short conversation kalian akan mendengarkan direction. Sebenarnya tadi di part 1, part 2 pasti akan ada direction. Ya, akan ada direction. Jadi speakers itu akan menyampaikan sesuai dengan bagian ini, direction. For each question in this part, you will hear your statement about a picture bla bla bla. Ketika speakers berbicara tentang ini, langsung analyze, nomor 1 itu gambar apa ya, nomor 2 itu gambar apa ya, sehingga ketika kalian mendengarkan speakers itu kalian sudah paham dan tahu jawabannya. Sama seperti kalau di kalau di part 2 question response memang need your understanding and your focus. Jadi memang butuh benar-benar kepemahaman kalian dan juga fokus kalian. Pokoknya jangan sampai meleng di sana. Betul-betul fokus untuk ini kalimatnya tentang apa ya, yang ditanyakan apa ya, dan jawaban yang paling tepat yang mana itu benar-benar cuman kalian yang tahu. Jadi jangan diajak, mungkin satu kos, mungkin nanti kalau mengerjakan lebih baik terpisah. Don't think too much about your score. Gak usah mikirin nanti mem skor saya gimana, jelek nanti saya malu. Gak perlu malu. Jelek sedikit skornya, tapi that's your skill, itu kemampuan kalian sendiri, gak masalah. Itu malah lebih membanggakan daripada you are cheating your friends. Jadi mendingan kalian mengerjakan sendiri daripada nyontek. Okay, so be confident to do this test. Short conversation sama, nanti akan ada conversation singkat yang akan disampaikan oleh speakers. Kemudian kalian akan yang kalian lihat di soal form itu ini nanti. Apakah ini soalnya? Bukan, ini hanya example. Nanti kalian hanya akan melihat soal seperti ini. Kemudian you have to make sure what is the answer based on the conversation. Jadi kalian harus mencari tahu jawaban pertanyaan dari jawaban dari pertanyaan ini based on the conversation. Jadi berdasarkan conversation yang sudah disampaikan. Untuk berapa sih? Untuk berapa pertanyaan? Biasanya kalau short conversation itu diberikan untuk satu conversation untuk satu soal.
Kalaupun nanti satu conversation untuk 2 soal, di setiap soal itu sudah akan ada conversation di masing-masing soal. So don't be worry. Next, masih di listening section part 4, ini ada short talks. Di short talks itu akan ada yang namanya semacam kalau kalian memahami, ada orang yang sedang membaca teks atau monolog. Jadi kalian akan mendengarkan monolog dari speakers, dari native. Dengarkan saja ketika dia sedang membaca short talks di bagian direction. Don't forget langsung membaca ke soalnya. 71, 72 itu soalnya apa sih? Dia nanyain soal apa? Jadi kalau mengerjakan bahasa Inggris, especially for TOEIC or national exam atau school exam, boleh sekali kalian membuka atau membawa paper dan pencil. Boleh sekali, tidak harus pelajaran matematik. Ya, untuk apa? Oh, nomor 71 tuh nanyain lokasi. Oh, nomor 72 dia nanyain apa sih konsekuensi dari ini. Jadi dia menanyakan alasan. Oke, ketika kalian mendengarkan, start to listen the voice, the speaker, itu kalian sudah punya gambaran atau jawaban relate atau yang sesuai dengan soal yang diminta. Seperti itu. Nah nanti misalnya saya meleng tuh, di direction saya angop, tiba-tiba waktu saya angop dia udah masuk ke conversation atau monolog yang masuk. Bagaimana ya Oh kalau seperti itu fokus aja, belum tentu jawaban dari pertanyaan itu ada di kalimat awal-awal. So tetap fokus, begitu kalian meleng di detik-detik awal, fokus kembali, stay fokus kembali. Karena apa? Memang untuk listening section tidak bisa untuk meleng. Untuk skor bagaimana ya Untuk skor listening section dan reading section itu berbeda. Listening section itu lebih tinggi. Listening section is having higher score than reading section. So upayakan, optimalkan saat di listening section kalian bisa mendapatkan skor yang tinggi, jumlah benar yang benar-benar banyak. Alah nanti saya jawabnya asal. Jangan, ini kan fasilitas sekolah diberikan ke kalian untuk pengukuran ketercapaian. Seberapa sih cerdasnya anak-anak SMK penerbangan di bidang bahasa Inggris kelas 10, kelas 11. Jadi nanti sekolah bisa memanage dan juga melihat potensi yang ada di kelas 10 dan kelas 11. So don't be worry. Sertifikat itu bersifat secret, itu tidak akan ditunjukkan ke siapapun kecuali Bapak Ibu Wali kelas, karena akan diberikan kepada Bapak Ibu Wali kelas dan akan diberikan ke rapotmu. So don't be worry. Tidak akan membuat bagaimana. Oh kalau saya gagal di skor TOEIC kelas 1 berarti mungkin nanti di kelas 2 saya harus lebih baik. Mungkin dari kegagalan di skor kelas 1 mungkin lebih baik. Nah di kelas 2, di kelas yang sekarang kelas 2 mungkin kelas 1 kemarin kurang bagus. Nah sekarang di kelas 2 jauh lebih bagus. Dan nanti akan share aplikasi-aplikasi yang bisa kalian gunakan free ya, asal kalian punya kuota. Itu nanti yang bisa juga muncul skornya. Kalau kalian punya niatan dan juga punya semangat yang luar biasa tinggi, sekolah pasti akan memfasilitasi dan juga memberikan jalan untuk kalian semua. So guys, keep spirit dan selalu semangat. Dan itu tadi kunci awalnya, confidence that you can do it perfectly. Jadi nggak usah mikir, oh temanku itu bagus, pasti dia skornya tinggi. Belum tentu. Namanya like a TOEIC test is a lucky test. Jadi siapa yang beruntung, bisa saja yang kemarin nilai-nilai bagus, bisa saja nggak bagus. Delalah ada yang ngawur malah nilainya bagus. Tapi sangat tidak rekomen kalian untuk seperti itu. Tolong kerjakan betul-betul berdasarkan memang you understand and you know well about the question. Jadi kamu bisa jawabnya. Okay, next. That is about reading section. Reading section di part 5 itu akan ada incomplete sentence. Ini akan sudah berbeda link. Jadi ketika nanti kalian mengerjakan listening section, kalian akan mengerjakan di satu link.
75 minutes. Nah, untuk reading section kalian akan mendapatkan one more link dan itu waktunya hanya di setting 45 minutes. So, please be careful and do that perfectly and manage your time well to do that up to finish. Jadi kerjakan dengan baik, manage betul waktu kalian, use your watch. Jadi benar-benar nanti kamu bisa mengerjakan itu on time. Nah, untuk di part 5 di incomplete sentence ini ada contoh soal seperti ini. Nanti akan ada contoh soal ini. Ada blank word, akan ada kata yang hilang. Mungkin di soal bahasa Inggris kalian sudah pernah tahu. Ini hanya review saja supaya ketika kalian tes paling tidak ketika seperti orang yang sedang akan berkelana ingin mendapatkan sesuatu, kalian punya sedikit bekal walaupun itu hanya sedikit. Jadi nanti kalian sudah punya gambaran tentang apa toh incomplete sentence. Itu bagaimana soalnya. Ini incomplete sentences. Kalian diminta untuk memperoleh jawaban dari kalimat ini. Jadi melengkapi, menyempurnakan kalimat. Kemudian di next itu ada text completion. Di text completion itu kalian akan sedikit crowded. Kenapa? Karena di situ teksnya panjang banyak. Nanti saya malah tambah mumet. Jangan berpikir seperti itu dulu. Memang di reading comprehension, di reading section ini kelemahannya di sana. Banyak sekali bacaan. Fokusmu hanya saat melihat blank part atau tanda titik-titik. Dia nanyain apa sih, tentang apa sih. Jadi mungkin tidak perlu dibaca semuanya, asal kontennya dia menanyakan tentang apa. Seperti itu. Jadi untuk sedikit mengurangi rasa rasa jenuh kalian. Aduh kok ini soalnya panjang banget ya mem. Satu text completion tuh bisa sampai 4-5. Gak apa-apa, yang penting kalian semangat, tetap semangat karena memang mau gak mau itu harus dihadapi. Mem gak akan bahas tentang konten bagaimana cara mengerjakannya ya. Ini untuk sesi sosialisasi supaya nanti kalian tidak kaget, tidak kagok, tidak bingung dan bisa saling berdiskusi dengan teman-teman paling tidak di grup kelas. Ini mau Memeka sampaikan, ini loh bagian-bagian ujian yang akan kalian hadapi sehingga ketika kalian benar-benar masuk di real test TOEIC, kalian betul-betul sudah memiliki gambaran tesnya seperti itu. Nah, ini contoh text completion tadi. Bacaannya mungkin kalau ini kan cukup, ada yang bilang mungkin ini cukup banyak, ada yang bilang mungkin ini termasuk banyak banget, tergantung perspektifmu. Ketika kalian melihat soal seperti ini, jangan langsung dibaca soalnya. Jangan dibaca teksnya. But you have to read the question. Pertanyaannya apa dulu dibaca, kemudian kalian coba maknai artinya apa. Kemudian di nomor selanjutnya ada 5 kan, baru you read the question. So if you read once, itu sudah bisa menjawab 5 question if you are focused to do that. Itu di reading section part 6. Itu tadi bagian-bagian dari tes TOEIC yang akan kalian hadapi dalam waktu dekat. Untuk pelaksanaan kegiatan atau TOEIC Test 2021 SMK Penerbangan Angkasa Ardhana Cipta Yogyakarta. Gimana sih? TOEIC-nya akan dilaksanakan dari rumah. Kalian akan melaksanakan TOEIC itu dari rumah. Nanti kita sudah men-setting bahwa tes nanti itu sangat nyaman untuk kalian lakukan, entah dengan handphone, entah dengan laptop. Jadi ini bisa dan sangat ramah sekali nanti di handphone kalian. Tapi tadi Memika sampaikan ketika nanti tidak langsung terlihat dengan jelas yaitu kata-kata atau kalimatnya. Nah, itu berarti masih processing dari sinyalnya. Jadi sabar saja dalam mengerjakan
boleh nanti bertanya karena nanti pasti akan ada koordinasi antara wali kelas, kemudian juga tim guru bahasa Inggris dan tim IT. So semangat, nggak apa-apa, semua bisa didiskusikan dan disampaikan. Ada presensi nggak mem? Oh ya tentu, nanti kamu mengerjakan tapi kamu nggak presensi. Misalnya nih nanti link yang kamu kirim error, kan juga nanti satu kerugian. Makanya nanti untuk cek recheck dan bisa untuk feedback bersama, setiap kegiatan pasti ada presensinya. Sama dengan kegiatan ini juga pasti akan ada presensinya. Dan tolong saat presensi nanti jangan mengcopy presensi kemudian diberikan kepada teman-teman, karena yang boleh presensi hanya yang join pada hari ini, karena nanti beda sesi beda presensi gitu ya. Nah itu saja sih yang ingin kami sampaikan sebagai bekal kalian untuk menghadapi tes pada hari Jumat, betul ya kalau memang tidak salah, pada hari Kamis tanggal 1 April 2021. Masih ada 2 hari, preparationnya semoga bisa maksimal. Dari tahun ke tahun masih ada evaluasi supaya peningkatan kemampuan bahasa Inggris anak-anak SMK penerbangan terus meningkat dan bertambah. Ketika kalian ada pertanyaan, membuka sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Ada yang mau bertanya? Siap tidak, Mem? Sudah cukup Izin jelas? bertanya, Mem. Oke. Siap, sudah Sebutkan jelas, nama Mem. dan kelas. Sambil menunggu sambil sesi tanya Izin jawab, bertanya. Mem kirimkan linknya. Ya, silakan. Silakan, Nak. Saya Fadil Anharifai dari kelas XEA1. Oke. Izin bertanya. Ya. Seperti yang dikatakan Mem tadi kan, Mm-mm. loadingnya lumayan lama ya. Mm-mm. Dan memerlukan koneksi jaringan yang baik. Oke. Mm-mm. Nah, di tempat saya jaringannya lumayan agak lelet memang. Gitu. Jadi nanti berarti Fadil bisa mulai memprepare atau mempersiapkan. Contoh misalnya di daerahnya Fadil di satu lokasi misalnya ada yang lumayan kenceng. Ada sih beberapa siswa yang cerita, Mem saya harus ke bawah pohon bambu untuk saya mendapatkan sinyal. Silahkan, feel free to do that. Jadi intinya tidak ada pembatasan yang bagaimana, Nak. Semoga apa yang kalian kerjakan itu bermanfaat dimanapun lokasinya, kita support dan semoga kalian bisa tetap mengirimkan lokasi kalian, kan nanti akan ada pengiriman foto bahwa bukti kalian mengerjakan seperti itu. Jadi dimanapun nggak apa-apa, yang penting memang benar-benar kalian mengerjakan dan menggunakan seragam yang sesuai. Kalau karena pada saat pengerjaan nanti pasti di luar jam KBM, yang penting pengerjaannya menggunakan seragam yang bebas, rapi, sopan. Kalau misalnya mau menggunakan yang seragam boleh nggak, Mem? Boleh sekali. Bebas, sopan aja sangat boleh, apalagi dengan berseragam sangat boleh. Kan idealis anak-anak berbeda. Mem saya kalau nggak pakai seragam saya nggak mau. Bagaimana? Oh ya nggak apa-apa, monggo aja. Boleh. Semaksimal dan seoptimal kalian berusaha ketika nanti punya baju yang Mem saya pakai putih hitam aja ya, boleh silakan. Ketika di foto itu wangun pasti bagus. Kemudian potongan rambut walaupun kelas 10 dan kelas 11 itu ya kelas 11 12 memang kan kita memang sedang kondisi BDR, PJJ, distance learning dan sebagainya. Tolong tetap menggunakan peraturan sekolah, yaitu dengan memotong rambut sesuai dengan standar atau sesuai dengan aturan sekolah begitu.
Begitu, terjawab nak? Siap, sudah, Mam. Ya. Ada lagi? Terima kasih, Mam. Sama-sama. Ada lagi? Siap izin bertanya, Mem. Oke, silahkan. Nama Galang Adiaksa Tuhaina dari kelas EA1 izin bertanya. Oke. Itu kan sesuai jadwal ya, Mem. Mm-mm. Kalau semisal pas jadwalnya itu ada kayak semisal halangan gitu di luar, ada susulannya apa tidak, Mem? Oh itu, kalau selama ini belum dibicarakan nak tentang susulan karena wajib pada hari itu. Kalau pada saat jamnya mungkin akan ada toleransi, mungkin di hari yang sama tetapi di jam yang berbeda. Tapi kalau untuk susulan tersendiri karena belum ada diskusi yang lebih, pokoknya wajib ketika deadline ya hari itu. Begitu. Jadi seoptimal mungkin, sebisa mungkin dikerjakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Begitu. Hati-hati. Siap, terima kasih, Mem. Begitu ya. Jadi silahkan menyesuaikan. Kalau kalau Siap, memang terima sudah ada kasih, Mem. jadwalnya, ikuti sesuai itu saja supaya kalian tidak repot dan tidak perlu nyusul waktu juga. Kemudian Mem kalau misalnya tadi pesan Mem cuma satu, feel free to do this test. Nggak usah mikir Mem saya nggak terlalu pinter, siapa yang tahu, ya. So nggak usah mikir terlalu banyak, ya. Just do that. Ada instruct dari sekolah, ada tes fasilitas dari sekolah, just follow it, just take it. Dah titik. Result hasil take to God. Okay? So be confident to your skill, ikuti semua yang sekolah berikan dan tampilkan yang terbaik. Sudah. Enak banget itu pasti nanti. Ya. Duh nanti skor saya nggak bagus Mem. Ya nanti biar next time skornya lebih bagus berarti harus lebih berusaha begitu. Terus kemudian untuk aplikasinya nanti apa Mem? Nanti Mem share coba nanti aplikasi yang bisa kalian pelajari selama mungkin start from today, start dari hari ini sampai di hari menjelang tes. Nanti kalian bisa tes 2 week tuh kayak mana sih kayak gitu nanti ada. Tapi nanti kadang ini speakernya beda-beda, native-nya beda-beda. Ada yang benar-benar dari kata per kata itu dia ini apa ya seperti diseret gitu. Terus nanti mungkin kurang familiar di telinga kalian ya. Kadang ada yang seperti itu, ada yang nanti mirip dengan suara guru kalian, maksudnya masih bisa didengar dengan cukup nyaman. Ya beda native, beda suara, beda khas, ya beda seperti itu. Cuman fokus kalian adalah tetap mengerjakan sesuai dengan yang diminta oleh soal. Ada lagi? Gak apa-apa bertanya aja. Mem berarti kalau setelah 75 menit saya udah gak bisa? Iya. Jawaban tersimpan tetapi kalian sudah tidak bisa meneruskan karena akan langsung out. Seperti itu. Alangkah sangat ruginya. So you have to betul-betul paham mengatur waktu kalian tuh bagaimana. Dari mulai jam berapa ke jam berapa. Soalnya berapa, menitnya berapa. Dihitung. Sehingga nanti ketika kalian soal ini tuh saya agak kesulitan, udah tinggal dulu next ke soal yang lain. Tapi tadi Mem sudah kasih bocoran bahwa soal listening section dan reading section itu listening section itu is higher score than reading section. So silahkan fokusnya ke listening jauh lebih intensif lagi. Salah satu ciri atau hal yang harus dilakukan pertama kali mungkin membersihkan telinga ya. Membersihkan telinga mungkin kadang mungkin kita jarang atau lupa dibersihkan dulu. Kadang ketika menggunakan headphone atau headset atau handsfree kadang perlu dicoba dulu. Jadi senyaman mungkin saat mengerjakan kalian itu bisa melaksanakan tes itu dengan sebaik mungkin begitu. Oke?
Untuk kelas 10 silakan tanya sebanyak mungkin, boleh. Nanti ada sertifikat mem, lah itu tadi sudah ditulis. Ada sertifikat, itu nanti bersifat private, yang tahu insya Allah hanya wali kelas dan guru bahasa Inggris. Karena apa? Karena itu nanti langsung diberikan atau dimasukkan ke ke rapot kalian. Sehingga nanti kalian akan bisa mengetahui seberapa sih nilainya. Tapi nanti di perkembangan, kalau misalnya sekolah mengambil kebijakan, udah nih di-share aja seluruh kelas 10-11 yang gak ikut sama yang ikut, biar kelihatan untuk punishment juga yang gak ikut dan gak tertib misalnya. Dipampang semuanya, ya gak apa-apa. Don't be shy gitu ya. Memang itu pada saat itu memang kemampuanmu, gak ada masalah gitu loh. Belum tentu yang saat ini kemampuannya kurang, besok juga dia kurang terus, belum tentu. So, be confident with yourself. Terus berusaha. Karena kadang ketika kamu jatuh, saat itulah kamu mampu bangkit untuk mendapatkan yang lebih baik gitu. Tetap semangat, intinya itu. Jangan lupa presensi. Siap, izin bertanya lagi, Mem. Oke, silahkan. Naufal ya? Galang atau Naufal ini? Siap, Galang, Mem. Oke. Izin bertanya. Dibuka kameranya Galang, coba biar Mem bisa tahu. Siap, izin bertanya. Oke, gimana nak? Untuk nilai tesnya itu memengaruhi ketika kenaikan kelas apa tidak, Mem? Tidak. Ini murni sesuai dengan tujuan pengadaan ujian. Takutnya itu yang jelek itu. Kenapa? Enggak. Ini murni fasilitas yang diberikan SMK Penerbangan untuk memfasilitasi kalian betul-betul mengetahui tolok ukur kemampuan bahasa Inggris kalian. Jadi enggak semua SMK loh memfasilitasi ini, so gunakan yang terbaik. Jadi kalau besok itu ada yang lelet, kemudian tidak ikut, kemudian mungkin kalau yang sakit, kemudian memang dalam kondisi tertentu yang benar-benar gak bisa, itu beda cerita. Tapi kalau memang kamu bisa pada saat ujian itu on time, ya kenapa mengikuti yang terlambat, kan otomatis nanti penerimaan sertifikat dan lainnya kan juga terlambat. Dan apakah ini mempengaruhi penilaian untuk kenaikan? Mem, tidak. Jadi ini betul-betul sesuai dengan tujuan tes TOEIC dari SMK Penerbangan. Memfasilitasi anak-anak adalah untuk mengetahui tolak ukur kemampuan kalian. Betul-betul kemampuan kalian itu seberapa sih? Gitu. Oh, aku tuh mau ke UNUR besok, lulus aku mau ke UNUR. Padahal masuk UNUR Bandung ya kalau nggak salah, itu harus minimal bisa tes TOEIC juga. Lah kalau aku nggak bisa gimana? Nah, jadi sekolah itu berusaha memfasilitasi semua segmen impian kalian dengan berbagai macam cara. Nah, yang berkaitan dengan bahasa Inggris salah satunya difasilitasilah tes TOEIC ini mulai dari kalian kelas 10. Kenapa? Mungkin yang kelas 11 bertanya, Mem kenapa dulu yang kelas 11 nggak ada sosialisasi? Kenapa yang sekarang kelas 10 ada? Nah, itu semua kan berproses. Semua ingin pencapaian yang jauh lebih baik. Maka dari itu yang tahun ini karena intensitas ketemu juga berkurang karena pandemi dan corona, kita optimalkan untuk memberikan pelayanan informasi kepada kelas 10 dan kelas 11 yang akan mengikuti tes TOEIC. Besar harapan Mem, saya sangat senang. Saya tadi sangat senang sekali ketika banyak sekali yang masuk terus-terusan tadi Mem melihat banyak yang tertolak karena kan kapasitas ini memang hanya 100 siswa. Banyak yang tertolak karena kapasitasnya cuma 100. Mungkin next time kita bisa lebih lebih baik lagi, kemudian juga bisa terfasilitasi lagi sehingga semakin ke depan semakin baik seperti itu. Siap, terima kasih, Mem. Itu ya, nah, tetap semangat. Intinya confidence. Tadi kenapa Mem bilang berapapun skormu pede aja. Yang penting bukan kamu asal jawab. Siap, semangat, Mem. Ya, tapi kamu mengerjakan. Ya. Yuk, ada lagi silahkan. Siap, terima kasih. Sama-sama. Izin bertanya, Mem. Oke, siapa ini? Siap, nama saya Ricardo dari kelas 11 EA1. Oke. 3. Ya. Silakan Ricardo. Ini, Mem, kalau salah menjawab, apakah ada nilai minusnya, Mem? Enggak, kalau misalnya nih tadi Ricardo mau jawabnya C, ngekliknya kan B misalnya. Masih bisa direvisi kok, kecuali sebelum waktu habis ya. Dengan catatan sebelum waktu habis. Gitu.
Jadi masih bisa kan di scroll. Jadi model kayak Google Form juga itu loh nak. Cuman di soalmu itu nanti kekuatan soalnya jauh lebih berat daripada soal yang biasa kamu kerjakan. Khususnya di link listening. Itu yang mau Memika peringatkan di awal. Kenapa? Karena di listening dia muatan suaranya banyak. Karena memang listening kan, mendengar. Jadi kita dituntut kemampuan atau kecakapan kita dalam menerima dan menangkap makna. Apa toh artinya, bagaimana toh itu maksudnya dan sebagainya. So kalau di reading kayaknya biasa sama kayak kamu ngerjain Google Form waktu ujian PAT atau PTS. Tapi kalau yang listening mungkin agak differentnya karena muatan di dalam link tersebut itu agak berat. Jadinya bedanya di situ aja sih. Kalau yang lain sama merasa. Terus jangan lupa cek nomor absen karena besok akan recheck nomor absen. Nomor absen, kelas, kemudian nama lengkap. Ya, nama lengkap. Tidak perlu pakai akun palsu, udah nggak zaman. Sekarang hanya real life, real account, ya. Smart account, smart people, smart person, smart student, dan itu adalah siswa SMK Penerbangan. So, use your real account apapun, email atau apapun yang kalian dimintai. Silakan kasih akun yang sebenarnya gitu. Nomor absen jangan lupa. NIS itu tidak ada di kolom itu, hanya nama lengkap, your complete name, your class, 10 TKR 2, 10 TKR, 10 AM, 10 AP berapa, 10 EA berapa, 10 AE berapa, EA berapa, begitu. Ya. Next, ada lagi? Silahkan. Boleh, sangat boleh sekali bertanya. Tadi cara menjelaskan terlalu cepat tidak? Siap tidak, Mem. Alhamdulillah. Siap tidak, Mem. Kalian dan teman-teman masih bisa mengakses video ini nanti di YouTube. Nanti akan share ini di YouTube supaya apa? Supaya teman-teman yang lain juga bisa mengakses. Siap, Mem. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Siap, Mem. Tolong jangan diremehkan di setiap bagian ya. Maksudnya Allah cuman sosialisasi ini nggak usah ikut gitu. Jangan ya. Maksudnya ikuti setiap part, setiap bagian yang memang harus kalian lampaui dengan baik supaya apa yang kalian laksanakan itu tercapai. Sehingga pencapaian yang kamu dapat itu enggak, aduh kok si X padahal dia enggak pernah belajar, kok nilainya bisa bagus, saya belajar kok nilai saya kurang ya, berarti kan is there something wrong. Yuk mencoba untuk tidak melihat orang lain tapi tetap kita mensyukuri apa yang kita punya. Ya, kalau kamu ngelihat orang lain itu enggak akan ada habisnya. Kita nggak akan pernah punya rasa syukur. So nggak usah lihat teman-teman ketika nanti teman-teman atau pada saat misalnya nih di Pampang nih jebret hasil tes TOEIC kelas 10-11 tertinggi sampai yang terendah, nggak usah malu, don't be shy ketika kamu skornya cuma 200, cuma 300, cuman mungkin maaf ada yang 100. Apakah itu nanti means kamu nggak bisa? Belum tentu gitu. Nggak usah terlalu minder, tapi kita harus paham dengan diri kita. Oh, saya ada kurangnya, berarti saya harus berusaha lagi, saya harus lebih baik lagi, saya harus lebih optimal. Kemarin baru mencoba ujian tesnya, aku baru nyoba aplikasi yang dipakai Mem 1 kali. Oh, aku coba lagi deh gitu. Mungkin dengan seperti itu nanti semuanya bisa terlihat jauh lebih normal begitu. Oke? Nah, yang belum presensi jangan lupa presensi. Mem kirim di presensi sosialisasi. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin, Mem.
Oke, Nanya lagi. silakan. Boleh. Kalau nanya Nilai boleh di open ininya kameranya biar Mem tahu oh ini siswanya gitu. Yuk, gimana Nak pertanyaannya? nilai minimalnya ada nggak, Mem? Kayak nilai bagusnya berapa gitu, Mem? Oke, good job ya. Pertanyaan yang bagus. Nilai tertinggi untuk skor TOEIC itu apakah 1000 toh, Mem? Ada yang bisa menjawab? Scoring tes TOEIC tertinggi itu ada di poin 900. Ada yang sudah pernah mendengar? Ada yang pernah mendengar 900 berapa? Siap belum, Mem? Belum pernah mendengar. Berarti that's the first ya. Ini memang pertama kalinya kalian mengikuti tes TOEIC. Ya. Jangan ini ya, jangan sedih, jangan males ya. Semoga ini bisa kalian jadikan tempat untuk benar-benar belajar sehingga kalian itu nanti bisa lebih baik lagi. Nilai tertinggi itu 990. Itu kalau kamu bisa ngikutin atau menjawab pertanyaan secara sempurna. Nah, nanti kalau misalnya nilai terendah itu berapa ya, Mem? Nah, kalau waktu ujian nilai terendah berapa? 0. Apakah di TOEIC 0? 75, Mem. Gimana? Di bawah 75. Di bawah 75 skornya. Ya, Mem. Yakin? Jadi kalau kamu nggak ngerjain atau salah semua itu ada tetap ada poinnya di TOEIC itu. Jadi kalian akan mendapat poin sekitar di bawah 25. Itu yang akan kalian dapat. Nah, kalau reading nih misalnya, readingnya salah semua, Mem. Dari soal 100, sebentar. Tadi nanti lupa, enggak Mem bilang. Total soalnya berapa, Mem? Kalau kalau listening 100. Kalau dengan waktu 75 menit. Kalau soal reading itu 100 dengan total waktu 45 menit. Nah, Mem, kalau misalnya reading saya salah semua. Kemudian listening saya salah semua. Kira-kira nilai saya berapa? 10. Itu skormu. Jadi mau kamu salah semua, skor yang kamu dapat itu adalah 10. Nilai tertinggi adalah 990. Tadi yang sesuai Mem bilang. So don't be worry, dalam artian nanti saya nggak bisa benar terus salah semua nanti 0, Mem. Nggak juga. Itu ada skor minimum yang sudah ada tabel listeningnya atau tabel readingnya juga. Jadi kalau salah semua di reading itu 5, salah semua di listening itu nanti skormu 5 juga, jadi 10 totalnya. Nah, kalau kamu perfect misalnya berarti kamu dapat skor 990. Ketika kamu dapat skor 990, alhamdulillah berarti you are the best student. Jadi kamu udah menjawab 200 soal itu dengan sempurna dan skornya adalah 990. Berarti untuk soal listening dan reading itu bagaimana ya, Mem, cara mengerjakannya? Ya sama, listening dulu pertama, baru ke reading. Jangan ke reading dulu karena tahapannya memang ada yang bilang sometimes listening itu Mem, nanti saya nggak mood dan sebagainya, nanti malah kata siapa reading juga mood booster, kan nggak ada gitu. Jadi dikerjakan sesuai dengan tahapannya saja. Listening is the first, the second one is reading,
section atau reading comprehensionnya dimulai dikerjakan begitu. Nanti readingnya mulai 101 sampai nomor 200. Kalau listening itu nomornya 1 sampai 100. Duh, Mem, denger, bukan baca, denger soalnya aja udah berasa melayang gitu ya. Nggak usah dirasakan, semua itu dijalani biar nggak mumet. Udah, waktunya ngerjain, waktunya masuk Google Meet masuk, kemudian waktunya mengerjakan, lillahi ta'ala saja. Jangan lupa berdoa saat mengerjakan, sudah, that's it. Selalu Mem bilang, just do your best. Saya izin bertanya lagi, Mem. Ya, silahkan. Silahkan. Kalau semisal waktunya udah habis, masih ada sisa soal yang belum dikerjakan, itu tetap dapat nilai apa, Mem? Iya, jadi soal yang sudah terjawab itu akan kesimpan. Cuma kamu kehilangan waktu untuk menyempurnakan gitu, Nak. Insya Allah terekam. Apa yang sudah kamu kerjakan terekam. Siap, Mem. Oke. Ada lagi? Boleh silakan bertanya. Feel free to ask me. Pada intinya, that is very important for you to have this test. Mohon izin, ini Miss Ayu, Miss Putri kebetulan kan cuti. Miss Ayu, Miss Rere dan Miss Sukma tidak mendampingi karena sedang ada kegiatan. Jadi Mem yang handle untuk kegiatan sosialisasi kali ini. Harapan Mem kalian mendapatkan informasi yang penting untuk kegiatan hari ini. Kemudian kalian juga bisa memaknai sosialisasi ini dengan baik dan bisa melaksanakan kegiatan TOEIC nanti dengan optimal dan sempurna. Berarti nanti kelas 2 saya tes lagi, Mem. Ya, betul. Standarnya standar sekolah, lisennya lisen sekolah. Tapi kan kalian sudah pernah tahu, oh soal TOEIC itu seperti itu toh. Jadi ketika misalnya SMK lain menanyakan ke kamu, oh kamu ngerti ora ta tes TOEIC apa? Ngerti? Test of English for International Communication kan? Itu soalnya itu tes untuk apa sih? Itu untuk peningkatan kemampuan bahasa Inggris kita ketika kita ingin bekerja untuk menghadapi dunia global seperti itu. Dan ini wajib dimiliki oleh anak SMK. Tes ini sebenarnya. Jadi makanya kenapa Direktorat PSMK Kemendikbud itu sejak 2016 kekeh tetap mempertahankan dan mencari bibit-bibit anak SMK unggulan di seluruh provinsi di Indonesia di setiap tahun dan dengan memberikan kuota sekitar 70.000 sertifikat untuk anak-anak yang berhak mendapat. Dan ingat, ketika kamu itu mendapat lisens dan lolos itu keren banget karena kamu mendapatkan sertifikat internasional dan juga kamu mendapatkan beasiswa yang itu misalnya beasiswa itu tidak berupa uang ya, tapi berupa kamu bisa mengikuti tes internasional dari ITC. Kamu atau kalian kalau misalnya mau mandiri tes di ITC, satu paper, satu kertas tes TOEIC itu kalian harus wajib membayar. Ketika kolektif dengan sekolah itu 650.000. Tetapi kalau mandiri sendiri itu sekitar 1 juta, sebegitu mahalnya. Dan dia memang lisensinya sudah mendunia. Nah, alhamdulillah kakak-kakak kelasmu lolos dan mendapatkan sertifikasi gratis. Bukan uangnya ya, tapi yang membiayai itu Direktorat PSMK. Jadi kakak-kakak kalian tidak mendapatkan uangnya, tapi mendapatkan sertifikatnya. Gitu. Dan itu Siap izin bertanya, Mem, untuk presensi sosialisasi ini, Mem. sudah dikirim ke grup chat. Siap, ini ada rekan yang WA saya, Mem. Sudah. Katanya ini kan rekan ini tidak mengikuti yang sesi pertama ini, Mem. Jadi tetap absen lewat Google Form itu, Mem. Oh enggak, nanti kalau yang enggak absen di ini nanti aja absennya, nanti aja enggak apa-apa. Yang boleh absen itu yang masuk Siap. di meeting. Ada lagi? Siap, yang sesi kedua nanti itu, Mem. Yes, betul. Siap, terima kasih, Mem. Sama-sama.
Ada lagi? Semoga pemahaman kalian sama dengan sama dengan teman-teman yang belum ikut Google Meet hari ini. Harapannya kalian nanti on time bisa mengikuti, gunakan fasilitas dari sekolah dengan baik. Sekolah sudah menyiapkan keperluan-keperluan apa saja yang bisa untuk peningkatan kompetensi kalian. Jadi sangat sayang sekali ketika nanti kalian tidak menggunakan itu dengan baik. Oke? So, pesan mem cuman silahkan melaksanakan, mengikuti ujian dengan seoptimal mungkin. Ada lagi pertanyaan? Mem rasa cukup? Cukup. Mem rasa cukup. Kalian bisa leave meetingnya hari ini. Terima kasih untuk semangatnya. Terima kasih untuk hal yang luar biasa yang tetap bersemangat. Masih di jam 14.42. Bisa live meeting. Jangan lupa presensi dulu di kolom komentar. Setelah itu boleh. Sudah. Ya, terima kasih. Sukses selalu. Jangan lupa untuk nanti berbagi dengan teman-teman yang belum bisa join meeting. Kenapa Mem harapkan seperti itu? Supaya rasa sekolahnya tetap ada. Jadi kalian ibarat perwakilan per kelas, sehingga nanti bisa disampaikan ke kelasnya masing-masing. Begitu? Siap, Mem. Ya. Siap, Mem. Semangat Siap, ya. Mem. Adakah di sini yang kelas 11? Coba Memika pengen tahu. Siap, Mem. Ada. Mem. Oh, terima kasih Kak. Ada, Mem. Ya, terima kasih. Mem. Terima kasih Kak. Ada, Mem. Terima kasih Kak. Iya, terima kasih sudah memberi contoh kepada adik-adiknya. Terima kasih, keren, semangat selalu. Nanti Mem diingatkan melalui Korlas atau wali kelas untuk share aplikasi yang bisa digunakan untuk kalian latihan dan berlatih di rumah ya. Siap, Thank you. Mem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap, izin live, Mem. Iya, terima kasih. Good luck. Sama-sama. Semangat selalu. Mem. Terima kasih. Izin keluar, Mem. Ya, Thank you, Mem. terima kasih. Thank you, you are welcome. Terima kasih, Mem. Thank you, Mem. Semangat. Terima kasih.